Contohnya di sini sampel random dari suatu barang gitu. Sebanyak 100 buah ternyata setelah diteliti ada yang rusak 30. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, di situ diminta pendugaan interval P yang menunjukkan proporsi barang yang rusak. Jadi di sini dimintanya pendugaan interval untuk proporsi barang yang rusak. Jadi pertama kita catat dulu jumlah sampelnya, N, itu 100, gitu ya. Kemudian proporsi barang yang diminta itu kita harus ketahui dulu. Proporsinya itu proporsi apa? Kalau proporsi barangnya ini kan yang rusak ya yang diminta kebetulan. Maka kita bisa langsung masukin X-nya itu 30. Tapi kalau misalnya diganti gitu ya, proporsi barang yang bagus gitu ya, maka kita ini ya, jangan langsung masukin 30, tapi jumlah sampelnya ini kita kurangin dulu dengan jumlah barang yang rusak gitu. Jadi X-nya itu nanti 70. Kalau dia dimintanya proporsi barang yang masih bagus gitu. Tapi karena ini kebetulan proporsi barang yang rusak gitu, itu langsung aja masukin X-nya 30. Lalu karena jumlah sampelnya itu 100 gitu, dan udah lebih dari 30, maka kita pakai tabel Z. Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Ini bisa didapat dari tabel Z, tabel distribusi normal. Baru setelah itu dimasukkan ke rumusnya semua angka yang sudah kita dapat tadi. Nah, 0,3 di sini itu dapatnya dari 30/100 gitu ya. Itu dikurang 1,96 dikali dengan akar 0,3 dikali dengan 0,7. 1 dikurang 0, ini kan X per N tadi kita tahu 0,3 itu. Berarti 1 minus X per N-nya 0,7 dibagi dengan 100 gitu. Lebih kecil dari P, lebih kecil dari 0,3 ditambah 1,96 dikali akar 0,3 dikali 0,7 dibagi 100 gitu. Kemudian bisa langsung dihitung hasil dari batas bawah dan batas atasnya. Kemudian kita dapat intervalnya nanti segini untuk proporsi. 0,21 lebih kecil dari P, lebih kecil dari 0,39. Tapi kalau dimintanya dalam bentuk persentase gitu, maka kita harus ubah lagi itu ya. Ini ke bentuk persen. Jadi 0,21 21% lebih kecil dari P, lebih kecil dari 39%. Jadi interval antara 21% dan 39% itu akan memuat persentase barang yang rusak sebenarnya dengan probabilitas 0,95 atau 95%. Jika N-nya 1000, maka banyaknya barang yang rusak itu antara 210 buah sampai 390 buah dengan tingkat keyakinan 95%. Tapi ditulis kalimat pertama ini doang juga gak apa-apa. Yang ini doang. Sampai sini jelas nggak untuk yang proporsi? Jelas kok. Jelas.
ini sama aja gitu ya. Kita skip aja. Nah, yang ini. Pendugaan interval tentang perbedaan atau selisih antara dua rata-rata maupun proporsi itu. Kalau dia perbedaan dua rata-rata, itu rumusnya X1 min X2 dikurang Z alfa per 2 dikurang Z alfa per 2 itu dikali tau dari X1 min X2 lebih kecil dari tau 1 min tau 2 lebih kecil dari X bar 1 min X bar 2 ditambah Z alfa per 2 dikali tau X bar 1 min X bar 2. Kalau sampelnya, bentar. Iya. Ini untuk sampel yang lebih besar dari 30. Kalau sampelnya lebih kecil dari 30, kita pakai tabel T. Rumusnya cuma ganti ini doang. Pakai tabel T. T alfa per 2 dikali S. S sama tau itu sama aja. Sama-sama standar deviasi ya. Nah, rumus untuk mencari S, X bar 1 min X bar 2-nya, akar dari ini ya. Akar dari N1 dikurang 1 dikali S1 dikuadratkan, ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 dikuadratkan, kita bagi dengan N1 plus N2 dikurang 2, lalu kita kalikan dengan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kalau rumus tau, X bar 1 min X bar 2 itu langsung tau 1 kuadrat dibagi N1 ditambah tau 2 kuadrat dibagi N2. Contohnya begini, untuk rata-rata. Seorang ahli bola lampu gitu ya, dikatakan melakukan penelitian terhadap satu jenis bola lampu mereknya berbeda gitu. Ada merek A, merek B gitu. Lalu dia ingin tahu gitu, ada nggak selisih atau perbedaan rata-rata lama hidup dari kedua bola lampu. Sehingga masing-masing merek itu diselidiki 100 buah yang dipilih acak. Yang merek A bisa nyala selama 3.600 jam, merek B 3.500 jam. Setelah diketahui rata-ratanya, terus simpangan bakunya merek A 200 jam, merek B 200 jam juga. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%, hitunglah pendugaan interval selisih rata-rata lamanya hidup dari kedua bola lampu tersebut. Jadi, karena telah diketahui gitu, jumlah sampelnya masing-masing 100 buah bola lampu, maka kita bisa langsung tulis N1 sama dengan N2 sama dengan 100. Kemudian kita bisa masukkan rata-rata dari X bar 1 gitu 3.600 jam untuk merek A. Untuk X bar 2 yang merek B itu 3.500 jam. Lalu X bar 1 dikurang X bar 2 itu kita dapatkan 100.
Didapat dari 3.600 dikurang 3.500. Jadi kita dapetin 100. Tau 1 kuadrat itu langsung 200 kuadrat jadi 40.000. Begitu pula dengan tau 2 kuadratnya. 1 min alfa itu 0,90. Jadi alfanya 10%. Gitu. Alfa 10%. Karena yang kita mau pakai Z alfa per 2. Karena kita meneliti pakai sampel besar. Z alfa per 2 sama dengan Z 5%. Sama dengan 1,64. Tapi biasanya dipakai 1,65 gitu ya. Adapun rumus untuk cari tau X bar 1 min X bar 2 itu langsung dimasukin aja dari rumus yang atas ini. Tau 1 kuadrat dibagi N1 ditambah tau 2 kuadrat dibagi N2. Jadi langsung dimasukin. Itu sama dengan akar 80.000 dibagi 100. Jadi sehingga kita dapat nanti hasilnya itu 28,28. Dan kita dapat langsung substitusi ya. X1 min X2 ini yang ditutup kurung 100 dikurang 1,64 dari tabel normal dikali 28,28 lebih kecil dari mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari 100 ditambah 1,64 dikali 28,28. Sehingga kita dapat intervalnya 53,62 lebih kecil dari mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari 146,38 jam. Simpulannya, interval antara sekian sampai sekian gitu akan memuat selisih rata-rata lamanya hidup dari bola lampu kedua merek dengan probabilitas 90%. Adapun contoh untuk yang proporsi itu sama, hampir sama. Ya? Mau nanya dong cara Oh, bedain kalau soal itu tahu itu cari rata-rata sama proporsi gimana ya? Kalau cara bedain soalnya rata-rata atau proporsi itu ya. Iya. Biasanya gitu, kalau di soal itu udah diketahui gitu. Yang dimintanya. Itu kira-kira dia mintanya gitu pendugaan interval rata-rata atau pendugaan interval proporsi gitu. Kayak misalnya contohnya di soal ini ya. Soal tahun lalu gitu ya. Bentar. Coba ini buka lagi. Tadi mana? Nah, ini kalau untuk soal 1 gitu, kalau dilihat dari poin B gitu ya, itu dia jelas gitu permintaannya ya. Buatlah dugaan interval untuk rata-rata gitu. Nah, kalau soal 2 itu, bedanya cuman ini. Buatlah pendugaan interval. Ini kebetulan yang diminta selisih proporsi ya. Buatlah pendugaan interval proporsi misalnya gitu. Atau gitu misalnya kayak gini. Atau kalau nggak dikasih tahu langsung gitu biasanya
di bagian soal, kalau dia begini, contohnya di soal 2 ya. Misalnya dari sampel sekian gitu, sekian diantaranya gitu membeli cindera mata gitu. Dan sisanya tidak. Terus dari sampel yang kedua itu, ternyata sekiannya membeli cindera mata gitu. Dan sisanya juga enggak gitu. Nah, di situ kan kita tahu berarti ada sesuatu gitu ya, ada yang harus dibandingkan gitu. Nah, kalau kita mau membandingkan gitu, itu biasanya pakainya proporsi gitu. Tapi kalau dia rata-rata gitu, biasanya langsung ada gitu. Entah itu hipotesisnya gitu ya, di bagian hipotesis gitu, kayak di sini. Mempunyai hipotesis bahwa rata-rata gitu. Atau dia di pertanyaannya, buatlah dugaan interval untuk rata-rata gitu. Atau dia cuma dikasih tahu sampel begini doang. Nah, tapi kan kita nggak tahu gitu, belum tahu. Ini dibandingkan dengan apa gitu ya. Nah, sehingga kita bisa simpulin itu rata-rata gitu. Jelas nggak sampai sini? Jelas kok, makasih kok. Yo. Itu kalau yang nyari selisih gimana kok? Apa? Itu kalau yang nyari selisih gimana ya? Nomor 2B. 2B yang nyari proporsi ini. Iya, kok itu dia nanya selisih kan? Iya, interval selisih. Bentar ya, ini contohnya. Nah, kalau rumusnya selisih dua proporsi itu ya, rumusnya begini. P cap 1, P topi 1 dikurang P topi 2 itu dikurang Z alfa per 2 dikali S P1 min P2 itu rumusnya ini nanti akar dari P topi 1 dikali 1 min P topi 1 dibagi N1 ditambah P topi 2 gitu dikali 1 minus P topi 2 dibagi N2 terus diakarin gitu. Ini batas bawahnya dikurang dengan P1 min P2. Lalu P1 min P2 ditambah dengan Z alfa per 2 dikali S P1 min P2. Nah, contohnya gini gitu. BKKBN gitu ya. Misalnya melakukan penelitian 2 daerah untuk mengetahui perbedaan persentase penduduk yang setuju KB apa enggak gitu. Kemudian dilakukan pendugaan interval mengenai besarnya selisih atau perbedaan persentase. Di daerah D1 dan D2 masing-masing dilakukan wawancara 120 orang. Antara lain menanyakan setuju KB atau enggak. Dari daerah pertama itu 90 orang dan daerah 2 ada 78 orang. Buatlah pendugaan interval dari perbedaan atau selisih persentase tentang pendapat penduduk yang setuju dengan KB di kedua daerah dengan tingkat keyakinan 90%. Jadi kan yang diminta itu pendugaan interval untuk yang setuju dengan KB. Dan di sini dari data yang diambil juga itu kita udah dapat masing-masing jumlah mengenai jumlah orang yang setuju KB di kedua daerah masing-masing.
Sehingga kita bisa ambil langsung proporsinya untuk daerah pertama gitu. X1 ya, dari sini 90 yang setuju katanya dibagi dengan 120 di daerah D1. Lalu P2-nya X2 dibagi N2. Itu 78 katanya yang setuju. Lalu dibandingkan juga dengan 120. Kebetulan jumlahnya sama gitu ya. Jadi di proporsinya di P1 kita dapat 0,75, di P2 kita dapat 0,65. Selisihnya bisa langsung dikurangin, 0,75 dikurang 0,65. Jadi 0,1. Adapun rumus S, P1 min P2-nya bisa langsung dimasukin gitu. Jadi akar 0,75 dikurang 1 min P. Jadi 1 min 0,75, 0,25 dibagi 100 ditambah P2 0,65 dikali 1 min P2-nya. 0,65 dikali 0,35 dibagi 120. Setelah itu kita dapat angka 0,059 dan Z alfa per 2-nya itu 1,65 dari tabel normal. 0,1 dikurang 1,65 dikali 0,059 lebih kecil dari P1 min P2. Lebih kecil dari 0,1 ditambah 1,65 dikali 0,059. Jadi kita dapat intervalnya segini. 0,003 lebih kecil dari P1 min P2. Jadi di tengahnya itu kalau dia minta interval selisih gitu, kalau interval proporsi gitu di tengahnya gitu P1 min P2. Kalau rata-rata mu1 min mu2 lebih kecil dari 0,197. Nah, contohnya gini. Nah, tadi ya. Ya, saya bahas yang pendugaan interval proporsi ya sebagai pembanding. Jadi untuk soal 2, Kabupaten Kulon Progo melakukan survei terhadap minat belanja cindera mata oleh para turis asing dan lokal. Nah, dari sampel 325 turis asing, ini sampel pertama, anggap aja X1, 105 diantaranya membeli cindera mata, sisanya tidak. Sedangkan dari sampel 400 turis lokal, 215 membeli cindera mata. Ini kita anggap X2. Dengan menggunakan tiga keyakinan 95%, yang pertama itu diminta proporsi masing-masing turis yang membeli cindera mata dan dimintanya dalam persentase. Lalu yang kedua diminta pendugaan interval selisih dari proporsi turis asing dan lokal yang membeli cindera mata di Kulon Progo.
Yang pertama diminta proporsi. Dihitung biasa aja. Karena dimintanya dalam persentase, itu, maka kita bisa langsung masukkan X1 per N1 dikali 100%. Sama dengan 105. 105 ini X1. Ini N1. Jumlah sampel. Sedangkan sampel yang cocok itu disebut X1. Jadi 105 per 325 dikali 100%. Nanti kita dapat 32,31%. Begitu pula dengan proporsi turis lokal. Proporsi turis lokal X2 dibagi N2 dikali 100%. Berarti 215 nanti kita bagi dengan 400. Ini N2. Dan ini X2. Kemudian untuk yang B-nya, yang diminta pendugaan interval. Dari pendugaan interval selisih dari proporsi turis asing dan lokal yang membeli cenderamata di Kulon Progo. Tadi kita udah dapat ya, proporsinya di situ 0,32 dan 0,54 kalau dibulatkan. Kemudian kita bisa hitung langsung proporsinya, selisih proporsinya, itu dengan cara 0,54 dikurang 0,32. Jadi kita dapat selisihnya itu 0,22. Jadi, adapun rumus untuk S-nya, itu S dari P topi 1 dikurang P topi 2, itu akar dari 0,32 dikali dengan 1 dikurang 0,32, 0,68, dibagi dengan 325. Ditambah dengan 0,54 dikali 0,46 dibagi 400. Sehingga kita dapat nanti akar dari 0,2176 dibagi 325 ditambah 0,2484 dibagi 400. Kita dapat S P topi 1 dikurang P topi 2-nya 0,036. Lalu Z alfa per 2 gitu sama dengan, sebentar, alfanya berarti 0,05. Berarti alfa per 2-nya 0,025. Ini 1,96. Kemudian dimasukkan selisihnya P1 min P2 tadi 0,22 dikurang 1,96 dikali 0,036 dapat dari SP topi 1 dikurang P topi 2 dikurang lebih kecil dari P1 min P2 lebih kecil dari 0,22 ditambah 1,96 dikali 0,036.
Sehingga kita dapat intervalnya itu 0,1494 lebih kecil dari P1 dikurang P2 lebih kecil dari 0,2906. Jadi kesimpulannya interval antara 14,94 dan 29,06 itu memuat perbedaan proporsi turis lokal dan asing yang membeli cindera mata di Kulon Progo dengan probabilitas 95%. Itu untuk kesimpulannya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Mau nanya kok. Nanti Ya. jawabannya ditaruh di file nggak ya? Oh, taruh. Nanti saya taruh. Jawaban. Oke, makasih. Oke. Bentar ya. Ya, upload. Sampai sini paham kan ya tapi semuanya ya? Aman kok. Aman. Ya. Nah, kemudian saya lanjut bahas ke ini ya. Ke uji hipotesis. Karena waktunya udah ini. Tuh. Jadi balik ke soal 1 tadi ya. Jadi di sini diminta itu menguji hipotesis mahasiswa itu terbukti benar apa enggak pada alfa sebesar 0,1 dengan pendekatan p-value maupun c-value. Kalau dia pendekatan p-value berarti pendekatannya itu berdasarkan nilai peluang. P-value berarti probability value. Kalau dia c-value itu dia berarti berdasarkan nilai kritis. Berarti kita harus menghitung nilai kritis terlebih dahulu. Biasanya gini. Bentar. Kalau p-value kita bandinginnya dengan nilai Z. Ya.
Jadi nanti rumusnya 0,5 dikurang sekian, tergantung nilai value-nya, Z sama dengan berapa gitu. Baru dikali dengan entah itu uji satu arah atau uji dua arah. Kalau dia uji satu arah, berarti cukup kurangi 0,5 dengan nilai Z. Tapi kalau dia ujinya dua arah nanti, maka kita harus kalikan dengan 2. Jadi katanya di soal pertama tadi ya, balik ke soal pertama. Seorang mahasiswa punya hipotesis rata-rata konsumsi bensin populasi mobil sedan terbaru untuk setiap menempuh perjalanan 100 km lebih dari 15 liter. Pertama dibuat H0 sama HA-nya terlebih dahulu. H0-nya berarti mu lebih besar dari 15. Dan HA-nya, hipotesis alternatifnya berarti mu lebih kecil sama dengan 15. Setelah itu, hitung nilai T0 ya. T0 atau Z0. Sama rumusnya. X bar dikurang mu 0 per S dibagi akar N. Jadi sama dengan 19,14 dikurang 15 dibagi 0,9119 per akar 10. Dapat T0-nya segini atau Z0-nya. Kemudian alfanya tadi 0,1. Derajat kebebasannya df-nya N-1. Berarti 10 dikurang 1, 9 ya. T alfa per 2 berarti di sini pakai berarti di sini pakai T 0,05 ya, bukan 0,1, sorry. Ya, di sini saya salah. Harusnya pakai T 0,05 dikali 9 sama dengan berapa gitu. Karena alfanya 0,1. Sedangkan yang kita butuhkan itu T alfa per 2 gitu. Jadi kita pakainya 0,05. Jadi karena P value-nya itu lebih besar dari alfa gitu. Di sini juga kayaknya saya salah ini. P value iya. P value lebih kecil dari 0,05 harusnya. Sehingga H0 ditolak. Sehingga kalau H0-nya ditolak gitu, berarti yang HA-nya otomatis diterima. Sehingga rata-rata konsumsi bensin populasi mobil sedan gitu lebih kecil dari 15 atau paling banyak 15 liter. Kalau dia menurut P value. Kalau C value gimana gitu? Kalau C value itu tadi kita tahu N-nya 10, DF-nya derajat kebebasannya 9 gitu ya. Tadi udah dicari. Nilai kritisnya kita dapat dari tabel T, gitu. Tabel T 0,05 tapi ya. Tabel T 0,05
yang 9 lebih. Tapi nilai kritisnya salah ini. Jadi T0-nya itu 14,36. Itu langsung saja ambil dari yang atas. Karena nilai T0 gitu, itu masih lebih besar. Kalau bisa dilihat di gambar kurva ya. Dia lebih besar dari nilai kritis. Masih jatuhnya. Karena posisinya di sebelah kanan dari nilai kritis, maka kita tolak. Tapi kalau posisinya gitu, misalnya nilai kritisnya 14,36, tapi kalau ininya T0-nya 1,3830, berarti kan posisinya otomatisnya nilai C value-nya di sebelah ini, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Sehingga otomatis kita terima. Tapi karena ini posisinya di sebelah kanan dari nilai kritis, maka kita tolak hipotesis nolnya. Begitu pula dengan p-value ya. Kalau untuk soal 2, dia uji 2 arah. Karena dia diminta untuk menguji hipotesis bahwa proporsi kedua turis itu sama atau enggak gitu. Kalau dia 2 arah gitu, lambangnya kalau enggak sama dengan itu tidak sama dengan. Tapi kalau dia ini, dia uji 1 arah, gitu ini H0-nya itu bisa lebih kecil tandanya atau lebih besar gitu. Itu uji 1 arah. Tapi kalau tandanya sama dengan ini 2 arah. Dimintanya juga sama itu dengan pendekatan p-value dan c-value ya. Langsung aja kita cari nilai Z0-nya. Itu dicari dengan rumus X1 per N1 dikurang X2 per N2. Dibagi dengan akar X1 plus X2 per N1 plus N2. Dikali dengan 1 minus X1 plus X2 per N1 plus N2. Dikali dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana nantinya X1 plus X2 dibagi N1 plus N2 itu bisa dihitung 105 plus 215 per 325 plus 400. Jadi 0,4414. Ini bisa disubstitusi langsung nilai X1 N1-nya. Begitu pula dengan nilai X1 plus X2 per N1 plus N2. P-value-nya itu PZ lebih besar dari 5,95 itu kalau dilihat nanti itu dia lebih besar
dari nilai alfa. Berarti keputusannya terima H0. Kalau dia lebih kecil dari alfa, berarti tolak H0. Jadi keputusannya berarti proporsi kedua turis yang membeli cindera mata tidak sama, gitu ya. Kalau pendekatannya C-value, nilai kritisnya kan kita tahu di tabel normal itu 1,96. Sedangkan tadi 5,95 kita cari nilai Z0. Itu kalau kita taruh di sebelah kanan dari 1,96. Sehingga keputusannya yang di sini, yang di sebelah sini kita tolak. Karena letaknya di sebelah kanan. Jadi kita tolak H0. Dan kita menerima HA. Jadi tidak ada bukti bahwa proporsi kedua turis yang membeli cindera mata adalah sama. Gambar kurvanya seperti itu. Bisa dilihat nanti ya di file yang saya upload. Ketiga tentang ANOVA gitu ya. Lalu untuk ngitung nilai F hitung di ANOVA gitu. Itu kalian bisa ini ya. Bisa pakai rumus yang di sini atau pakai rumus ini. Bentar. Atau bisa pakai rumus N dikali 1 per X min 1 dikali dengan sigma XJ, X bar J dikurang X bar kuadrat dibagi dengan 1 per K N min 1 dikali sigma dari XIJ dikurang XJ. Ya. Kalau saya ngitungnya pakai ini ya. Kalau saya cari dulu gitu. S dari nilai dari S X bar kuadratnya berapa itu dengan rumus ini. Ini XI dikurang X bar. Jadi nanti rata-rata yang di tiap ini, tiap kolom, itu kita kurangkan dengan rata-rata yang ada di paling pojok nanti. Kalau dibikin tabel, itu ada di paling pojok, jadi rata-rata yang di sini. 33, 37, 38, 32, 23, 17. Ini dapatnya juga dari rata-rata tiap baris gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan nanti angkanya 177 gitu. Nah, selanjutnya saya cari lagi gitu. N dikali XX bar kuadrat itu sama dengan 6 dikali dengan 177 gitu. 6 ini dapatnya dari jumlah kolom. Jumlah baris. Maaf. Jumlah baris keseluruhan 6.
Kemudian dicari dengan rumus S bar kuadrat gitu. Dengan rumus seperti ini. Dan kita masukkan masing-masing ini ya. Masing-masing angka. Sehingga kita dapat nanti itu 97,87 untuk S bar kuadrat. Baru untuk rumus F0-nya itu bisa kita langsung bagi antara nilai dari N dikali S X bar kuadrat ini. Kita bagi dengan nilai ini. S bar kuadrat. Bisa langsung seperti itu. Jadi 1062 dibagi 97,87 nanti dapat hasilnya itu 10,9. Selanjutnya gitu, dia diminta juga uji hipotesis dengan pendekatan p-value dan c-value. Karena diminta ujilah apakah terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata jumlah masyarakat yang mendapatkan 3 jenis vaksin. Maka H0-nya kita buat mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Dengan asumsi HA-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Bentar. Ya. Setelah itu kita cari nilai F alfa V1 V2-nya itu bisa didapat di tabel F gitu ya, tabel ANOVA-nya. Karena alfanya 0,05 gitu. Dapat dari tingkat keyakinan 95%. Lalu K-1. K-1-nya di situ jumlah ininya, jumlah kolomnya 3 dikurang 1 berarti 2 ya. 2 lalu KN-1 jadi 15 sehingga kalau dicari di tabel F nilai F 0,05 untuk 2 dan 15 itu 3,68. Karena F0, F hitung yang kita dapat ini 10,9 itu lebih besar. Itu dari 3,68, maka H0-nya ini kita tolak. Tapi kalau F0, F hitungnya ini lebih kecil dari F ANOVA, maka H0-nya kita terima. Sehingga kesimpulannya dari contoh kasus di sini itu berarti ada perbedaan signifikan rata-rata jumlah masyarakat yang mendapatkan 3 jenis vaksin tersebut. Bagaimana dengan pendekatan p-value gitu? Kalau pendekatan p-value karena PZ lebih besar dari 10,9 tentunya lebih besar dari p-value dari Z 3,68 gitu. Itu nilai Z. Semakin ke kanan, nilai p-value-nya itu semakin besar gitu. Jadi karena posisi 10,9 ini di kanan 3,68 gitu, berarti kita dapat simpulkan nilai p-value 10,9 ini lebih besar dari 3,68, 9
sehingga H0-nya ini kita tolak. Sehingga terdapat perbedaan signifikan rata-rata jumlah masyarakat yang mendapatkan 3 jenis vaksin tersebut. Gambar kurvanya juga sama, bisa kita lihat di tabel ini. Lalu yang terakhir diminta membuat dan melengkapi tabel ANOVA dari hasil perhitungan jawaban. Pertama kita buat seperti ini terlebih dahulu, kolom sumber varians, terus antar sampel, dalam sampel, terus ada derajat kebebasan, jumlah kuadrat maupun rata-rata kuadrat gitu ya. Kemudian kita hitung derajat kebebasannya. Antar sampel itu bisa dihitung dengan berapa populasi. Populasinya kan ada 3 merek gitu ya. Berarti populasinya K-1. 3 dikurang 1, 2. Dalam sampelnya KN-1. Tadi kita dapat kalau KN-1 itu 15 gitu. Jadi bisa langsung dimasukkan. Jadi jumlahnya 17.